Baitul Rahman yang saya hormati, jabatan saya selama ini sekarang sudah pensiun ya. Nama jabatan saya itu Widya Iswara, Departemen Dikbud RI. Tempatnya di SPG lama, PPG lama, tempat pelatihan guru-guru. Di sanalah saya bertugas sebagai WI itu 22 tahun. Jadi ketika saya menatar guru-guru olahraga dari Siak dan dari Pasir Pengarayan, saya sampaikan ayat ini. Wa iza darabtum fil ardi laisa junaha alaikum an tahsuru minas shalah. Kalau jauh datangnya dari Pasir atau dari Siak karena lebih dari 86 km, maka dibolehkan qasar dan jamak. Lalu seorang pengawas guru olahraga menunjukkan tangan. Badannya kecil tapi suaranya besar. Susah itu Pak. Salah. Dari mana itu Bapak tahu katanya? Karena waktu itu saya menatar tidak pakai kopiah. Dia tidak tahu saya ustaz. Saya pakai dasi. Menatar kami di hotel-hotel atau di kelas-kelas tuh biasanya pakai dasi, pakai jas. Saya tidak pakai kopiah. Ditantang Bapak nggak ngerti agama katanya. Saya aja pengurus masjid puluhan tahun. Masa sholat bisa dipendek-pendek katanya. Itu Bapak kadang-kadang saja itu. Marah dia dengan saya. Lalu saya terangkan ini ayatnya, Al-Qur'annya, karena saya tidak pakai kopiah. Nggak percaya dia. Sudah habis tentang itu, udah pembahasan yang lain. Masih itu juga dibukanya. Bagaimana caranya itu Pak? Saya tidak percaya dengan Bapak. Jadi saya katakan, saya terangkan ayat Quran sudah, terangkan hadis sudah. Tidak juga Bapak puas dengan saya? Ya, ikut ke lapangan, bertinju kita di sana. Mana kita yang menang? Karena badannya kecil pada saya. Padahal orang kecil itu kadang hebat karate, mana tahu. Seumur-umur hidup baru sekali itulah saya keras sedikit dalam menatar, dalam ceramah. Karena saya ini orangnya lembut pada dasarnya, tak biasa. Tapi sekali itu terpancing. Masya Allah. Inilah teringat saya bahwa dalam perjalanan itu kitalah boleh. Jadi kalau ke tempat penataran sudah sampai, jamak tidak lagi, qasar boleh. Sebagaimana kita sampai tadi di Mina waktu naik haji, tidak jamak lagi tapi qasar. Dipendekkan. Yang tidak bisa diqasar, dipendekkan itu hanya 2 sholat. Pertama sholat subuh, yang kedua sholat maghrib. Dia 3 rakaat bagaimana? Pula memendekkan dari 3 jadi 1,5 kan tidak ada ya. Jadi maghrib dan subuh tidak ada qasar. Tapi maghrib boleh dijamak. Nah, jadi bagi hormat begitulah Allah memberikan kelonggaran bagi orang yang pulang kampung. Kalau kampungnya itu lebih dari 86 km. Pasir Pengarayan udah 100 km, Siak udah 90 km lebih. Nah, itu ke sana dibolehkan dalam perjalanan jamak dan qasar. Kalau udah sampai kampung mau balik lagi, itu hanya dibolehkan qasar saja, jamak tidak. Nah, begitu rupanya. Nah, oleh minta hormat, kalau kita pulang kampung atau kemana mengadakan perjalanan, yang penting itu apa? Niat. Jangan sampai salah niat. Kalau niatnya salah, tidak boleh melakukan jamak dan qasar. Misalnya niat mau pergi ke Bali, berlibur. Niatnya mau lihat orang jemuran di Pantai Kuta, Bali. Itu tak sah itu, jamak dan qasar. Karena tujuan perjalanannya hanya untuk menghibur, cuci mata saja, bukan untuk acara keluarga, bukan pula untuk beribadah. Maka tak dibolehkan jamak dan qasar. Kenapa? Niat perjalanannya itu, niat sangat menentukan. Kalau pulang kampung niatnya kan untuk bersilaturahmi, untuk bertemu saudara, maka dibolehkan jamak dan qasar. Jadi tidak semua perjalanan yang membolehkan jamak dan qasar. Kalau pergi penataran, pergi belajar, ya bolehlah jamak dan qasar. Tapi pergi melihat orang berjemur-jemur di Pantai Kuta,
Enggak, tidak. Atau melihat monyet melompat-lompat di pantai di Bali. Kebetulan saya 2 kali ke Bali waktu itu. Saya lihat dulu katanya tidak pakai tembok ini Pak di tepi pantai ini. Berkeliaran aja wanita-wanita barat itu, tidak berbusana sampai ke jalan-jalan. Dan akhirnya ditutup. Jadi kalau kita lewat di jalannya saja tak nampak karena temboknya tinggi. Tapi ada pintu-pintu untuk masuk ke pantai. Di tepi pantai itu ditanam pohon-pohon semacam pohon yang lebar-lebar daun itu, tempat istirahat. Nah, baiklah beriman hormat. Jadi sebetulnya kita ini pun dalam masjid ini pun ibaratnya kita berada dalam perjalanan pula. Kita sekarang ini perjalanan menuju ke mana? Menuju alam akhirat. Mana yang baik? Mana yang lebih manis, banyak nikmatnya antara dunia dengan akhirat nanti? Lebih banyak nikmatnya di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik, lebih indah dan lebih lama dibandingkan dengan hidup di dunia. Maka hidup di dunia yang sebentar ini jangan kita gunakan maksiat, gunakanlah untuk ibadat. Halia ini tanam tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya pinjaman, di akhirat kita kekal selama-lamanya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Dari sawah turun ke kali, dari kali turun ke tempat. Dari Allah turun ke Nabi, dari Nabi turun ke umat. Inilah kita dalam perjalanan dibimbing oleh Rasulullah kepada Shiratul Mustaqim. Wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah Islam, jalan yang lurus. Ikuti jalan yang lurus itu, jangan diikuti jalan yang lain yang mencerai-beraikan kamu di antara umat manusia. Demikianlah dipesankan kepadamu, kata Allah, aku wasiatkan kepadamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang terpelihara, menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mencatat? Ada adik yang mencatat?